Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir di sini, di gereja maupun di rumah setiap peserta. Dan tolong bimbing, arahkan, berkati dalam seluruh acara firman. Tolong hamba menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan. Supaya firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan hati yang terbuka, konsentrasi dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan tolong berikan kami ketundukan supaya kami percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Dan juga biarlah semua kami mau dan bisa dengan kekuatan dan pertolongan roh-Mu menjadi pelaku dan penangkap firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Setan pasti bekerja, kami mohon Kau kuatkan semua menghadapi godaan dan serangannya di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sampai pada session yang keempat dari eksposisi Lukas pasal 10. Berikan tema penerimaan dan penolakan terhadap Injil. Kita baca hanya 12 ayat yang pertama. Dan secara khusus ayat 5 dan 6 yang saya berikan warna biru ini yang menjadi penekanan dalam khotbah hari ini. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Saudara, kita bahas ayat 5 dan ayat 6 pada poin 4 nih ya. Dan ini kita baca sekali lagi. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Kita akan membahasnya potong per potong ya. Poin A, kalau kamu memasuki suatu rumah pada ayat 5a. Ini masuk suatu rumah, ini memilih rumah atau masuk rumah. Ini ada pandangan yang berbeda-beda. Mungkin kelihatannya kayak tidak penting, tetapi tetap ini bukannya tidak penting sebetulnya. Mari kita lihat kata-kata Lenski ya. Artinya bukanlah bahwa yang manapun dari dua orang utusan, dua itu kan mereka memang diutus berdua-dua ya, akan memasuki seadanya rumah. Bukan itu artinya. Dalam suatu kota atau desa secara acak
atau tanpa undangan. Matius 10 ayat 11 membetulkan pengertian itu berkenaan dengan 12 murid atau rasul. Pada waktu mereka sedang berkhotbah di suatu tempat, jadi masuk ke rumah itu orang yang ngundang gitu ya. Jadi bukan masuk saat secara acak seadanya rumah, seperti kalau saksi-saksi Yehua memberitakan Injil sesat mereka masuk ke seadanya rumah. Tapi menurut Lenski, artinya bukan seperti itu. Jadi mereka khotbah di suatu tempat, nanti ada orang-orang yang tergerak untuk mengundang dua orang ini masuk tinggal di rumah mereka dan sebagainya. Mari kita lihat Matius 10 ayat 11 yang dijadikan referensi ini. Tapi kita baca sampai dengan ayat 12. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Nah, jadi sebetulnya ayat 11-nya saja sebetulnya ya. Carilah di situ seorang yang layak. Di 10 ayat 11 itu tidak harus ditafsirkan seperti kata-kata Lenski. Dan penafsir di bawah ini memberikan pandangan yang berbeda dari apa yang Lenski katakan di atas. The Biblical Illustrator mengatakan demikian. Pelayan-pelayan yang diutus Kristus di sini ke rumah-rumah pribadi. Dan itu sebagai duta-duta Kristus. Dan dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka. Satu, kadang-kadang mereka dipaksa ke dalam sudut-sudut seperti itu. Sekalipun pesan yang mereka bawa mempunyai segala sesuatu di dalamnya untuk membuat mereka diterima secara universal. Tetapi adalah mungkin bahwa di banyak tempat mereka tidak diizinkan untuk berkhotbah di sinagog. Pemimpin-pemimpin di sana yang cemburu pada mereka akan berhati-hati untuk menjaga atau mencegah mereka dari tempat itu. Mereka yang tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan untuk Allah dan jiwa-jiwa manusia harus melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Dan menurut saya, saudara, memang pada saat itu mereka tidak pernah diutus untuk berkhotbah di sinagog ya. Jadi ini tidak ada gunanya dibicarakan dalam pengutusan yang Yesus lakukan, baik pada 12 murid maupun pada 70 murid. Tidak ada omongan mereka disuruh berkhotbah di sinagog. Sama sekali tidak ada sama sekali. Jadi saudara, mungkin sekali memang mereka masuk ke rumah-rumah pribadi itu sesuatu yang mungkin. Kalau di situ masuk, mereka memberi salam. Kalau ditolak, diterima, mereka masuk dan mereka tinggal di sana dan sebagainya. Sekarang saudara, poin B ya. Katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Jadi kalau minggu lalu saya sudah membicarakan kalau dikatakan dalam perjalanan tidak boleh memberi salam, itu bukan mereka tidak boleh. Kalau mereka masuk suatu rumah, bukan cuma boleh, mereka disuruh memberikan salam. Cuma ini bukan salam berkepanjangan seperti yang saya bahas pada kali yang lalu itu. Ini salam yang biasa saja, damai sejahtera, shalom mestinya bagi rumah ini. Ini kata-kata Lenski. Maka atau jadi, Yesus berbicara tentang tinggalnya damai ini. Dan juga tentang kembalinya damai itu kepada utusan-utusan yang menawarkannya. Ini akan merupakan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Seandainya Yesus hanya menunjuk pada salam orang timur yang umum atau biasa. Semua ini tidak bisa terjadi dalam kasus sopanan. Adam Clark, damai atau shalom di antara orang-orang Ibrani mempunyai suatu arti yang luas. Ya, jadi sekarang orang sini ini entah siapa yang mulai gunakan kata bahasa Ibrani shalom yang sebetulnya sama sekali tidak perlu. Apa sebabnya kita sebagai orang Indonesia pakai salam Ibrani dan kenapa
Kenapa bukan Latin? Paling nemen kenapa bukan dalam bahasa Indonesia saja? Ya, kenapa mesti pakai kata shalom? Dan repotnya orang yang menggunakan kata shalom belum tentu mengerti apa arti sebetulnya dari kata shalom itu. Damai atau shalom di antara orang-orang Ibrani mempunyai suatu arti yang luas. Itu mencakup semua berkat rohani dan sementara. Jadi berkat jasmani sementara pun tercakup ya. Tetapi rohani juga menginginkan atau memohonkan damai untuk suatu keluarga. Dalam nama dan sesuatu perintah positif di pihak Tuhan. Dan semua hal yang baik yang dinyatakan secara implisit dalam keinginan atau permohonan itu. Jadi luas permintaannya ya. Damai atau shalom itu ya. Menghendaki, kita kayaknya menghendaki Tuhan memberikan berkat keluarga itu, dan itu kita inginkan atau mohonkan dalam nama dan oleh otoritas Kristus. Dan ini merupakan perintah positif di pihak Tuhan. Dan semua hal yang baik yang dinyatakan secara implisit dalam keinginan atau permohonan itu. Betul-betul minta sesuatu yang baik, apapun yang baik. Ya. Karena saudara sebetulnya menggunakan kata shalom atau God bless you dan sebagainya, itu tidak bisa dikatakan secara diucapkan atau secara sembarangan ya. Sebetulnya apalagi kayak terhadap nabi-nabi palsu dan sebagainya, kita tidak memohonkan berkat untuk nabi palsu sebetulnya. Nabi palsu itu sebetulnya mestinya dikutuk mestinya. Paulus saja mengutuk di dalam Galatia 1 ayat 8 dan ayat 9. Jadi kalau kita menentang apa yang Paulus lakukan terhadap nabi palsu dan sebagainya, ini kok rasanya bertentangan. Jadi jangan sembarangan mengucapkan kata shalom, God bless you, dan sebagainya, dan sebagainya. Sekarang The Bible Exposition Commentary, mereka adalah duta-duta damai. Tuhan kepada orang sakit, pembebasan kepada orang-orang yang dirasuk setan, dan kabar baik tentang keselamatan kepada orang-orang berdosa yang terhilang. Seperti pasukan Yosua pada zaman dulu, mereka pertama-tama menyatakan damai kepada kota-kota. Jika suatu kota menolak tawaran damai itu, maka kota itu memilih penghakiman. Ulangan 20 ayat 10 dan 18. Mari kita baca teks referensinya ya. Ulangan 20 ayat 10 dan 18. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan roh di bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Memang buruk, tapi tidak dibunuh gitu ya. Menolak, maka mereka dihabisi semua. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak, yakni seluruh jarahan itu boleh kau rampas bagimu sendiri, dan jarahan yang dari musuhmu ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu boleh kau pergunakan. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik usaha kamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Ada daerah yang berbeda ya. Kalau yang pada awal ini memang disuruh menawarkan damai lebih dulu. Kalau mereka mau berdamai, maka ya jangan diperangi, tidak usah dibunuh, tapi tetap mereka diperhamba.
Karena kota-kota ini bukan kota-kota yang sebetulnya diserahkan oleh Tuhan untuk diduduki Israel. Tetapi di sini, saudara, yang di bagian akhir ini, saudara, ini beda ya. Jadi ini memang Kanaan yang diberikan kepada Israel untuk ditinggali. Di sini tidak ada tawaran damai. Di sini diharuskan bunuh semua tanpa kecuali. Tidak dibiarkan hidup apapun yang bernafas. Habisi semua, termasuk perempuan, anak-anak, dan sebagainya. Ini yang disebut dengan Holy War. Perang suci, perang kudus, ya, dan sebagainya. Ya, kalau zaman sekarang mungkin sebut jihad. Ya, tapi ada bedanya. Ini betul-betul diperintahkan oleh Tuhan. Nah, saudara, mengapa dibedakan antara kelompok yang pertama tadi dan kelompok yang kedua? Karena dalam kelompok yang kedua ini, nanti Israel akan tinggal di sana. Kalau ada dari mereka yang dibiarkan hidup, mereka akan mempengaruhi orang-orang Israel ini dengan agama mereka, yang semuanya menyembah berhala. Dan itu akan membuat Israel jatuh ke dalam dosa, dan membuat Tuhan murka kepada mereka, dan sebagainya. Jadi supaya tidak ada penularan seperti itu, maka yang di sini diharuskan bunuh semua. Atas itu daerah yang berbeda. Israel tidak tinggal di sana. Entah kenapa perangnya pergi ke sana, tujuan apa saya tidak tahu, tetapi pokoknya mereka perang bukan untuk tinggal di sana. Jadi yang di situ tidak apa-apa. Cuma mereka tetap ditundukkan supaya tidak menjadi musuh dan sebagainya, dan tidak mempersulit kehidupan orang Israel di kemudian hari, dan mereka dijadikan pekerja rodi atau menjadi hamba atau budak dan sebagainya. Entahkan di dalam bagian ini. Sekarang kita masuk pada poin C, saudara. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu kembali kepadamu. Saudara, di sini terjemahan kita ya. Orang yang layak menerima damai sejahtera. Dalam King James diberikan terjemahan yang hurufiah ya. Son of peace be there. Jadi orang yang layak menerima damai sejahtera diterjemahkan the son of peace. Anak damai atau anak dari damai. Ya, kalau di situ ada anak damai, maka damaimu akan tinggal padanya. Jika tidak, damai yang kamu sebutkan itu, shalom itu akan kembali. NIV, NASB itu mirip dengan terjemahan dari King James. Jadi anak dari damai atau anak damai. Ya, ini poin yang pertama yang kita bahas. Adam Clarke mengatakan, apa arti saudara anak damai ini ya? Memang ini ya kayak gayanya kita ataupun Inggris atau apapun. Tapi dalam gaya Yahudi, ini memang ada. Anak dari damai. Dalam gaya Yahudi, seseorang yang mempunyai kualitas yang baik atau yang buruk apapun, disebut anak darinya. Jadi orang-orang bijaksana atau berhikmat, disebut anak dari hikmat. Matius 11 ayat 19, Lukas 7 ayat 35. Juga secara sama, seseorang disebut anak dari penghakiman atau keputusan baginya. Seperti dalam Efesus 2 ayat 3. Orang-orang jahat disebut anak-anak kemurkaan. Maka Yudas disebut anak kehancuran atau neraka. Yohanes 17 ayat 12. Dan seseorang yang layak ayat 5, seorang anak dari kematian. Anak dari damai dalam teks ini bukan hanya berarti seorang yang condong pada damai. Orang yang tenang. Tetapi juga orang yang mempunyai reputasi baik untuk kejujuran dan kebaikan atau kemurahan hatinya. Itu akan merupakan suatu kehinaan bagi misi ini. Seandainya para misionaris itu menginap dengan mereka yang tidak mempunyai reputasi yang baik di antara orang-orang di luaran. Ini tafsirannya Adam Clarke ya. Jadi saya belum bilang bahwa saya setuju atau tidak setuju dengan komentar dari Adam Clarke ini. Tapi pokoknya inilah komentar dari dia. Katanya dia yang warna biru nih ya.
bukan hanya berarti seorang yang condong pada damai, orang yang tenang, tetapi juga orang yang mempunyai reputasi baik untuk kejujuran dan kebaikan atau kemurahan hatinya. Ini apa benar, apa tidak ya? Itu akan merupakan suatu kehinaan bagi misi ini, seandainya para misionaris itu menginap dengan mereka yang tidak mempunyai reputasi yang baik di antara orang-orang di luaran. Ya, kalau saudara perhatikan kata-kata ini dengan seksama, kok kata-katanya Adam Clark ini menurut saya jadi mirip dengan sikap dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya, yang punya sikap ya, sikap lebih suci, lebih kudus dari orang lain begitu ya. Jadi kalau tinggal dengan orang yang reputasi buruk, maka itu dianggap suatu kehinaan bagi misinya, bukan bagi orangnya saja, tapi bagi seluruh misinya. Mari kita lihat ya, ayat-ayat yang di 19. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Kalimat terakhir yang saya garis bawah itu dalam King James, but wisdom is justified of her children. Tetapi hikmat dibenarkan oleh anak-anaknya. Jadi ada anak-anak dari hikmat gitu kan ya. Ini yang dipersoalkannya. Lalu Lukas 7 ayat 35, tapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Dalam terjemahan King James laki-laki, but wisdom is justified of all her children. Tapi hikmat dibenarkan oleh semua ya. Semua anaknya. Sekarang saudara, Efesus 2 ayat yang ketiga, sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Nah, bagian yang saya garis bawahi, were by nature the children of wrath, even as others. Dan secara alamiah adalah anak-anak kemurkaan, sama seperti orang-orang lain. Ya, jadi ini gaya bahasa model seperti ini kan tentunya dalam Inggris pun tidak ada. Ini kan jadi aneh ya. Rasanya dalam pembicaraan sehari-hari tidak pernah tahu, lebih-lebih dalam bahasa Indonesia juga yang model semacam demikian. Tapi dalam bahasa mereka atau kebiasaan mereka itu memang sering. Yohanes 17 ayat 12, namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Lagi-lagi bagian yang saya garis bawah itu saya. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Sebenarnya terjemahan ini terlalu kuat. Ya, kata ditentukan. James diberikan terjemahan yang lebih hurufiah, but the son of perdition. Kecuali anak kebinasaan atau anak neraka. Ya memang, itu artinya anak yang orang yang ditentukan untuk binasa atau ditentukan untuk masuk neraka. Jadi terjemahannya kalau diartikan secara bebas, jadi seperti punya Alkitab bahasa Indonesia. Tapi bagaimanapun secara hurufiah, terjemahannya bukan seperti itu. Sekarang 2 Samuel 12 ayat yang kelima. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Terjemahan kita, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dalam terjemahan dari YLT diberikan terjemahan yang lebih hurufiah. Surely a son of death is the man who is doing this. Pastilah seorang anak dari kematian adalah orang yang melakukan hal ini. A son of death, seorang anak dari kematian. Saudara, bagi saya rasanya tafsiran Adam Clark di sini ini tidak sesuai dengan konteksnya ya. Yang memang menekankan sikap atau tanggapan orang itu terhadap salam yang diucapkan.
Jadi kelihatannya salamnya diucapkan bukan mele-mele. Orangnya sudah reputasi baik, baru dikasih salam. Ini salamnya diucapkan sembarangan, dan orang bisa menolak, bisa menerima. Jadi kelihatannya memang diucapkan seadanya orang gitu ya. Juga khususnya bagian bawah dari tafsiran Adam Clark tadi yang saya katakan kok mirip-mirip dengan sikapnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita melihat saudara, Yesus sendiri tidak memandang sebagai masalah untuk menginap di rumah Zakheus yang merupakan seorang kepala pemungut cukai, dan karena itu jelas mempunyai reputasi yang buruk. Kok boleh? Apa ini tidak membuat hina misi dari Kristus atau Kristusnya sendiri? Tidak. Dia datang menemui orang-orang berdosa. Dia berkumpul dengan orang-orang berdosa. Dia diurapi kakinya dan sebagainya oleh seorang orang berdosa. Tidak ada masalah. Dia memang juru selamat dosa. Dia mencari orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Mari kita lihat Lukas 19 ini ayatnya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Zakheus saking kepingin. Tapi Yesus tahu. Dia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kan perhatikan reputasinya Zakheus ya. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara, pemungut cukai pada saat itu disegolongkan dengan pelacur-pelacur dan orang-orang yang sangat berdosa yang lain. Sangat buruk. Tapi Yesus mau menginap di rumahnya dia. Dia tahu orang yang reputasi buruk ini adalah orang pilihan yang harus dia pertobatkan. Pada waktu dalam Yohanes pasal 4, dia bicara dengan seorang perempuan Samaria. Itu laki-laki orang yang moralnya jelas-jelas buruk, mungkin sekali seorang pelacur. Tapi dia bicara, dia tahu laki-laki ini orang pilihan. Jadi saudara, yang penting bukan siapa orang itu pada waktu salam diberikan atau Injil disampaikan. Bagaimana sikap orang itu terhadap Injil yang diberitakan kepada dia. Kalau sebelumnya bagaimana? Bukan urusannya. Kita beritakan Injil kepada seadanya orang. Sekalipun saudara ya, kalau terhadap pelacur dan sebagainya itu tentu saja kita masih ada kebijaksanaan. Bukannya kita pergi ke pelacuran sendirian, masuk ke rumah kamar, lalu menginjili mereka. Nah itu kalau sampai ketahuan orang ya kita yang dianggap melacur, yang dianggap mereka sebagai suatu kebenaran adalah pelacur itu menginjili kita dan bukan kita menginjili dia. Jadi memang ada sikap hati-hati itu harus. Tetapi saudara, kita bukannya menyingkirkan orang yang buruk, yang reputasi buruk, orang narapidana atau siapapun, dulunya dia apa, dulunya dia pemerkosa, dulunya dia pelacur, dulunya dia jual narkoba. Memang harus hati-hati, kalau tidak kita kesangkut urusan narkobanya dan kita masuk penjara. Tetapi bagaimanapun saudara, dalam kewaspadaan atau dengan kewaspadaan, kita memberitakan Injil. Dan yang penting adalah bagaimana sikap orang itu terhadap Injil yang kita beritakan itu. Dan karena itu, saya lebih setuju dengan komentar dari Lenski di bawah ini. Mari kita lihat kata-kata Lenski. Jika seorang anak damai ada di sana, seseorang yang sungguh-sungguh menginginkan damai, kalau memang ada anak damai, maka ini janjinya. Damaimu akan tinggal padanya. Kan dia ucapkan shalom. Kalau ada orang yang sungguh-sungguh menginginkan damai yang Yesus tawarkan melalui para utusannya ini, maka shalommu itu akan tinggal padanya. Dan shalom tadi suatu harapan, suatu wish begitu ya, suatu keinginan supaya mereka diberkati jasmani, rohani dan sebagainya. Kalau maka shalomnya tinggal. Tetapi kalau tidak juga.
Shalomnya kembali kepada yang mengucapkan. Itu tidak akan bisa tinggal di mana itu tidak diinginkan. Jadi, jika tidak, itu akan kembali kepadamu. Seperti suatu objek yang ditolak dan dikembalikan untuk mereka bawa ke tempat lain. Jadi ini sesuatu yang rasanya cuma hal sepele ya. Dua orang utusan itu, mereka yang diutus berdua-dua masuk pada seadanya rumah. Dan pada waktu masuk, ya juga untuk kesopanan juga, tetapi lebih dari itu. Mereka ucapkan shalom. Dan ini boleh dikatakan semacam testing. Apakah yang di dalam itu ada anak dari shalom atau tidak? Anak dari damai. Sungguh damai yang Yesus tawarkan melalui para utusannya ini. Kalau ada, maka mereka akan diterima sebagai bukti. Dan shalom yang diucapkan betul-betul tinggal pada orang itu. Tapi kalau orang itu nggak mau, jawab dengan kasar, mengusir, dan sebagainya, maka bisa tinggal di sana. Tetapi akan kembali kepada si pemberita atau dua orang utusan dari Kristus yang diutus berdua-dua ini, dan dibawa ke tempat lain. Jadi kelihatannya cuma orang itu menolak shalom, menerima shalom. Tapi shalom ini kan nanti diikuti dengan pemberitaan Injil. Kalau shalomnya ditolak, pasti penginjilannya juga ditolak. Masuk saja. Hampir pasti berita Injilnya juga diterima. Jadi saudara, jangan main-main dengan penolakan model semacam demikian. Menolak kelihatannya cuma suatu sikap yang tidak ramah. Tapi ini sikap tidak ramah terhadap utusan dari Kristus. Tidak ramah terhadap mereka sama dengan tidak ramah kepada Kristus. Tidak ramah kepada Kristus sama dengan tidak ramah kepada Bapa yang mengutus Kristus. Pada waktu saya di sekolah teologi, kami ada pelajaran tentang Evangelism Explosion, kan itu memang dimulai oleh Kennedy, gereja Presbyterian, saya lupa tempatnya di mana. Ya pokoknya di Amerika juga ya. Nah, pada waktu kami masuk, untungnya bertiga ya, dan yang seorang memang sudah pendeta, jadi dia yang bicara. Kalau saya yang bicara repot juga dengan bahasa yang ngomong kepada mereka, tambah repot. Tapi ini pendetanya sudah orang sana dan dia bicara secara lancar. Dia ketok rumah dan ketok rumah sembarangan. Setiap rumah ketok. Rumah kami bertiga bukan berdua. Dan pada waktu dibukakan, dia langsung memperkenalkan ini. Mau ngomong-ngomong atau tanya satu dua pertanyaan apa boleh? Hanya ngomong seperti itu, saudara. Orangnya langsung sudah memberikan sikap yang sangat-sangat bermusuhan. Sangat kasar sebisa mungkin, begitulah kira-kira ya. Tanya cepat. Ngomongnya tadi yang ngomongnya biasa-biasa sekarang sudah bentak. Tanya cepat. Lalu seperti dalam metode ditanya. Kalau kamu mati malam ini, apakah ya kurang lebih intinya kamu yakin masuk surga atau tidak? Dia cuma jawab, nobody does. Tidak seorang pun yang yakin hal itu, kata dia. Kata dia kan ya. Tapi bentaan itu sudah membuat kita yakin bahwa dia tidak akan bisa diinjili. Dan kita tidak mau memaksakan menginjil pada waktu seseorang tidak mau diinjili. Dan sikapnya semuanya menunjukkan secara jelas akan hal itu. Lalu ya dia menghentikan pembicaraan dan minta diri. Intinya langsung dibuanting di belakang kita belang gitu ya. Itu masih lumayan. Pendeta saya pernah berkata pada waktu dia di Selandia Baru, nginjil semacam demikian, orangnya lepaskan anjingnya. Nanti mereka lari dikejar anjing.
Jadi saudara, ini penolakan itu macam-macam. Mungkin kalau orang sini sebagai orang timur, nggak banyak yang sikapnya terang-terang, sikap halus dan sebagainya. Tapi saudara, mau dengan kasar, mau dengan halus, mau lepaskan anjing, mau apapun, pokoknya itu suatu penolakan. Yang di sini datang baik-baik, yang di sana menolak. Kalau mereka menolak, bahkan hanya menolak salamnya, itu berarti menolak Injilnya. Dan kalau menolak Injilnya, menolak orang yang memberitakan Injilnya. Kalau menolak orang yang memberitakan Injilnya, menolak Kristus yang mengutus penginjil itu. Kalau menolak Kristus, menolak Bapa yang mengutus Kristus. Soalnya suatu rentetan. Dan ini sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Jadi saudara, orang-orang seperti itu, saya tidak mau tahu mereka beragama apa. Apakah mereka Kristen KTP atau non-Kristen sama sekali. Tapi sikap mereka yang buruk terhadap penginjil-penginjil yang datang dengan ramah dan sebagainya. Itu membawa akibat yang luar biasa buruk dan bersifat. Apakah kalau saat ini mereka menolak, lain kali ada kesempatan bagi mereka? Bisa saja. Tapi belum tentu juga. Ya. Tapi jangan ini harus diterapkan kepada kalau saksi Yehova datang ke rumah orangnya. Memang kalau saya didatangi saksi Yehova ke rumah saya, asal saya tidak sibuk, ya, maka saya akan terima. Tapi kalau memang saya besok dan harus selesai khotbahnya, saya lalu ngomong-ngomong sama dia, saya tidak selesai khotbahnya, kan saya tidak bertanggung jawab. Saya tidak mau menerima seperti itu. Tapi kalau saya ada waktu, sudah pasti dengan sukacita saya terima mereka. Ya memang kalau masa pandemi lain cerita sudah ya. Tapi dalam keadaan normal saya pasti terima mereka. Karena dia kepingin menginjili saya. Kepingin menginjili dia. Jadi saya terima dan saya ajak debat. Saya pernah yang satu kali dengan satu orang penatua. Saya debat sampai 5 jam. Saya tidak kasih dia pulang memang. Dari satu topik belum selesai titik koma, saya tidak kasih waktu berhenti. Kalau saya kasih waktu berhenti, dia permisi pulang. Saya memang kepingin panjang. Habis satu topik, langsung sambung topik lain, sambung topik lain, sambung topik. Habis-habisan di debat selama 5 jam. Apakah dengan cara itu saya bertindak buruk terhadap pemberita Injil? Tidak. Karena dia pemberita Injil sesat. Dari sudut pandang dia, saya yang sesat. Dan sebetulnya cukup baik mereka mau berusaha meluruskan orang yang mereka anggap dia yang sesat, dan saya yakin mutlak akan hal itu. Saya yakin mutlak saya yang benar dan dia yang sesat. Saya bukan bersikap kasar terhadap dia. Tapi saya berusaha menginjili balik dan saya mendebat dia. Ya. Jadi di sini tidak ada son of peace atau apapun. Pada waktu dia menolak Injil yang saya beritakan, dia malah bukan son of peace. Dan Injil yang saya beritakan ya kembali kepada saya. Sekarang sudah saya lanjutkan dengan poin yang kedua. Tanggapan pemilik rumah. Menentukan shalom itu akan tinggal atas rumah itu atau kembali kepada para utusan Yesus ini. Jadi sudah disinggung tadi ya. Nah, tapi saudara, pertama-tama perlu diperhatikan ya. Siapa yang mengucapkan salam itu? Ini pun tadi sudah saya singgung sedikit. Bagaimana kalau saksi Yehova menginjil, lalu dia datang ke rumah saudara? Bolehkah saya masuk dan bicara sedikit-sedikit tentang Yesus dan sebagainya, atau tentang apapun lah. Nah saudara, perhatikan ya siapa yang mengucapkan salam itu. Kalau yang mengucapkan itu betul-betul saksi-saksi Kristus atau utusan-utusan Kristus, orang-orang yang teologianya benar, Injilnya benar, nah maka ini. Tapi kalau yang mengucapkan salam itu adalah seorang saksi Yehova, atau orang-orang sesat yang lain, atau orang dari agama yang lain, maka tentu saja apa yang Yesus ucapkan tadi itu semua, shalomnya akan tinggal atau shalomnya kembali kepada kamu, itu tidak berlaku. Jadi pertama-tama perlu diperhatikan siapa yang mengucapkan salam itu. Mari kita lihat kata-kata dari William Hendriksen.
Tetapi yang membuat perbedaan adalah siapa yang mengatakannya. Dalam pikiran dari orang yang tak berpikir, itu bisa tidak lebih dari suatu ungkapan kebiasaan. Di antara sahabat, itu tak diragukan adalah pernyataan dari suatu keinginan yang sungguh-sungguh. Tetapi dalam peristiwa ini, damai bagi rumah ini, salamnya itu ya, adalah jauh lebih dari suatu keinginan. Dalam nama dan atau otoritas dari pengutus mereka, rasul-rasul atau utusan-utusan ini bukan hanya menginginkan damai, tetapi sungguh-sungguh berlaku kalau saksi Yehova yang bawa. Tidak berlaku kalau orang sekte yang bawa. Tidak berlaku kalau orang agama lain yang bawa. Tapi berlaku kalau yang membawa, sekalipun orang biasa-biasa saja, betul-betul adalah orang Kristen sejati yang memberitakan Injil yang benar, benar-benar merupakan suatu kebenaran. Bandingkan dengan bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 26. Ini berkat di dalam perjanjian lama ya. Jadi imam besar mestinya mengucapkan berkat ini ya. Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan 27 saudara melihat konteksnya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Jadi saudara, pada waktu imamnya mengucapkan kata-kata ini, 3 kali berkat dengan 3 kali penggunaan nama Tuhan huruf besar, berarti itu Yahweh atau YHWH. Maka di sini dikatakan, dijanjikan oleh Tuhan, maka aku akan memberkati. Jadi apakah kata-kata di sini yang warna biru yang diucapkan oleh imam itu hanya sekedar suatu wish, suatu keinginan, bisa terjadi, bisa tidak? Tidak demikian, saudara. Tuhan betul-betul memberkati. Sepanjang imamnya ini imam yang beres ya. Kadang-kadang ada imam yang tidak karu-karuan atau nabi palsu atau apapun, maka ini tentu saja tidak berlaku. Tapi pada waktu ini imam berkat sebagaimana Tuhan memerintahkan untuk melakukannya, maka Tuhan betul-betul memberkati. Karena itu kalau berkat ini ditolak, pada waktu imamnya memberkati, dia tutup kupingnya atau omongannya imam. Pokoknya sikap negatif seperti itu aja. Maka berkat itu kembali kepada imamnya dan betul-betul tidak didapat oleh orang itu. Jadi perhatikan sikap saudara pada waktu ada berkat terakhir di dalam kebaktian dan sebagainya. Kalau hamba Tuhannya asli, sungguh-sungguh hamba Tuhan, ini bukan cuma sekedar. Makanya tempo hari Cahaya berulang kali mengatakan Pak Budi akan mengucapkan doa berkat. Dan saya beritahu setelah selesai kebaktian, jangan ngomong doa berkat. Itu berkat, bukan doa berkat. Itu kan doa, bukan. Itu memang hamba Tuhan dipakai memberkati. Kalau hamba Tuhannya sungguh-sungguh, berkatnya sungguh-sungguh diberikan oleh Tuhan. Ya, jadi ini bukan doa berkat, kita mesti mengucapkan secara benar, jangan ngomong secara salah, doa berkat atau apapun, tidak ada doa di sana itu. Ini betul-betul satu berkat. Sekarang saudara, mari tentang bilangan 6 ayat yang ke-27 ini saudara. Janji yang akhirnya ditambahkan memberikan keyakinan bahwa ini bukanlah upacara yang kosong dan tidak berguna. Jadi yang bagian akhir yang warna merah ini yang saya kira yang dimaksudkan ya. Dari janji yang akhirnya ditambahkan memberikan keyakinan bahwa ini atau berkata tidak bukanlah upacara yang kosong dan tidak berguna. Pada waktu ia mati bangsa itu. Dan karena itu kami menyimpulkan bahwa apapun yang para pelayan atau pendeta dari gereja lakukan oleh perintah Allah
Diteguhkan olehnya dengan suatu hasil yang sungguh-sungguh dan teguh. Karena ia tidak menyatakan apapun oleh pelayan-pelayan atau pendeta-pendetanya yang ia sendiri tidak akan menggenapi dan melaksanakan oleh kemujaraban dari rohnya. Tetapi kita harus memperhatikan bahwa ia tidak memindahkan jabatan atau tugas dari berkat kepada imam-imamnya. Ini kepada mereka. Karena setelah mempercayakan pelayanan ini kepada mereka, ia mengklaim pelaksanaan dari hal ini untuk dirinya sendiri saja. Jadi bukannya imam-imam itu bisa memberikan berkat dari dirinya sendiri atau lalu mereka sekali dipakai mereka punya hak untuk melakukan sak maunya mereka. Tetap berkat itu dari Tuhan. Ya, nggak bisa sembarangan setiap pendeta lalu berkati orang yang tidak mestinya diberkati. Kalau terjadi seperti itu, maka tentu saja Tuhannya tidak memberkati. Jadi saudara, tetap berkat datang dari Tuhan. Tapi selama utusannya melakukan pemberian berkat betul-betul sesuai kehendak Tuhan, dan dia memang, maka Tuhan betul-betul memberkati. Tapi kalau tidak, maka tidak ada berkat yang sungguh-sungguh. Karena saya berikan pesan lagi, saudara. Berkat terakhir dalam suatu kebaktian, selama dilakukan oleh hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, tidak boleh dianggap hanya sebagai suatu formalitas. Lalu saudara tundukkan kepala, lalu ngantuk-ngantuk, atau bicara-bicara, nah sudah kepingin mau pulang. Ini harus dihadapi dengan sikap yang hormat pada waktu kita mendapatkan berkat terakhir. Sebetulnya dalam sepanjang kebaktian dari awal sampai akhir, sikap hormat itu harus ditunjukkan. Dan saudara mestinya sadar dalam setiap kebaktian yang benar, Tuhan betul-betul hadir. Dan hormat itu bukan hormat kepada pendeta, tetapi hormat kepada Tuhan, kepada Allah Tritunggal yang hadir di dalam kebaktian. Sekarang saudara, kalau kita masuk poin B ya. Kalau yang mengucapkan salam adalah orang-orang yang betul-betul adalah utusan Tuhan, maka tanggapan positif atau negatif membuat perbedaan yang luar biasa. Kalau betul-betul utusan Tuhan. Kalau bukan utusan Tuhan, lalu ditanggapi positif, itu malah jadi negatif. Ditanggapi negatif, malah positif. Kalau saudara tahu yang berikan berkat itu nabi palsu, pendeli saja tidak masalah kok. Tapi kalau saudara tahu itu nabi palsu, malah tunduk dan bersikap hormat, negatif bagi saudara. Sekarang ini komentar dari Adam Clark. Siapapun menerima utusan-utusan Allah ke dalam rumahnya, memberikan penghormatan tertinggi kepada dirinya sendiri, kepada Allah ya, dan bukan kepada sang pengkhotbah, yang kehormatannya adalah dari Allah, dan yang datang dengan berkat-berkat dari kehidupan kekal kepada orang itu dan keluarganya yang menerima dia. Jadi terima utusan itu berarti menghormati Allah. Karena itu hati-hati lihat hamba Tuhan. Hamba Tuhannya kelihatannya wah, orang yang ganteng, orangnya pakai pakaian yang bagus, naik mobil yang bagus, saudara hormati. Hamba Tuhannya kelihatan miskin, kelihatan jelek, saudara hormati. Bukan persoalan dia tampilnya bagaimana, bagus atau jelek, atau kaya, atau miskin, atau bagaimana. Tapi dia hamba Tuhan yang sungguh-sungguh atau tidak. Itu yang saudara perlu tahu lebih dulu. Kalau dia hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, dan saudara bersikap buruk, itu sama bersikap buruk kepada Tuhan. Tapi kalau dia hamba Tuhan yang tidak sungguh-sungguh, saudara bersikap baik, itu juga sama bersikap buruk terhadap Tuhan. Wong itu nabi palsu kok bersikap baik. Makanya orang yang ada di gereja yang sesat, ini serba salah kalau ketemu sama pendetanya. Dia mau bersikap bagaimana? Saya tanya kepada saudara yang ada di gereja yang sesat, dan saudara tidak mau keluar dari gereja sesat. Saya ketemu hamba Tuhan di gereja itu yang saudara tahu itu nabi palsu. Saudara bersikap hormat atau tidak hormat?
menghormati nabi palsu, itu suatu sikap negatif ya. 2 Yohanes 9 dan 10 atau 9 sampai 11 Saudara bisa baca sendiri. Saya tidak bacakan, mungkin lain kali akan saya bacakan, tapi tidak saat ini. Sekarang mari kita lihat Saudara, Matius 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku di sini Yesus, ia menyambut dia yang mengutus aku, ini Bapak. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Hati-hati ya. Bukan hanya hamba Tuhan. Tapi bahkan seorang anak kecil atau orang biasa. Jemaat biasa. Kalau dia Kristen dan saudara bersikap buruk, dia Kristen sungguh-sungguh, dan saudara bersikap buruk kepada dia, itu sama dengan bersikap buruk terhadap Tuhan. Tapi sebaliknya bersikap baik kepada salah seorang yang kecil ini, orang yang rendah, tapi bersikap baik itu karena orang itu Kristen. Maka saudara tidak akan kehilangan upah. Itu dianggap perbuatan baik. Perbuatan yang mendatangkan pahala. Nah sekarang Mazmur 105:15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Saya sudah katakan ya. Orang yang memberi salam ini, orang yang bagaimana itu perlu diperhitungkan lebih dulu. Tapi banyak orang pukul rata. Pokok seadanya pendeta itu adalah orang yang diurapi. Seadanya pendeta itu adalah nabi asli. Tempo hari waktu ada nabi palsu mati, dan ada orang yang berikan ucapan-ucapan yang negatif. Maka orang bilang, orang kutip ayat ini, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat pada nabi-nabiku. Yang bilang kalau nabi palsu itu orang yang Tuhan urapi siapa? Yang bilang kalau nabi palsu itu nabi Tuhan itu siapa? Dia mungkin bisa jawab, loh, Saul itu kan juga orang Kristen KTP. Saul orang Kristen KTP. Tapi dia betul-betul diurapi oleh Tuhan, maka Daud tidak berani bunuh dia. Tapi kalau nabi palsu ini, kapan dia betul-betul diurapi? Jangan disamakan secara ngawur, saudara. Saudara, ayat di atas ini, saudara. Dua konteks ini ya. Ini berlaku untuk hamba-hamba Tuhan yang sejati. Nah, kalau untuk nabi palsu berlaku ayat di bawah ini. Ini yang tadi saya omong ya. 2 Yohanes 10 dan 11. Perhatikan ya. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini. Ajaran yang Rasul Yohanes bawa. Dia tidak bawa. Berarti ajaran sesat. Ya. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Justru kita harus bersikap negatif. Kalau tadi saya katakan saya menerima saksi Yehova. Saya menerima dengan cara yang lain. Sikap saya bukan positif loh. Saya ajak dia debat dan tak serang sama saya tak serang habis-habisan ajarannya dia. Tujuan saya nginjili dia. Tapi ini beda, menerima dia itu menerima baik-baik, diajak makan dan sebagainya. Saksi Yehova itu debat sama saya 5 jam, enggak saya kasih minum. Apa sikap yang jahat? Pikirkan ini, saudara. Kenapa enggak saya kasih minum? Kalau saya kasih minum, dia seger, pulang, dia bisa nginjil ke tempat lain, lagi nyesatkan orang. Biarlah tenggorokannya kering, biarlah pulang, biarlah dia tidak nyesatkan orang untuk hari itu. Makanya tak buat lama-lama 5 jam. Setidaknya kalau saya tahu bagaimana menghadapi dia. Daripada di saya cuma 1 jam atau cuma setengah jam, yang 4 jam dia pergi ke orang lain dan menyesatkan orang lain. Jadi saya memang bersikap negatif terhadap dia. Tapi bukan kebencian pribadi, tidak. Tapi saya memikirkan Tuhan dan kerajaannya. Saya tidak mau ada orang disesatkan. Maka saya bersikap negatif.
Tapi kalau saudara bersikap positif seperti yang di dalam ayat ini, kamu menerima dia dalam rumahmu, memberi salam pada dia, dikatakan jangan, saudara. Kalau tetap dilakukan bagaimana? Perhatikan ayat 11. Ini ancamannya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Saudara yang ada di dalam gereja yang liberal, atau gereja karismatik yang ekstrem, dan saudara memberikan salam kepada dia, mau enggak mau kan saudara ketemu pendeta saudara ya. Saya berikan salam, kelihatannya ramah-ramah dan sebagainya, manggut-manggut. Mungkin bahkan ngajak dia makan. Perhatikan ayat 11. Barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan nabi palsu itu yang jahat. Yang menyesatkan orang, dia dapat hukuman, saudara dapat bagian. Kalau saudara memberi salam kepada dia, hanya memberi salam. Lebih-lebih beri secangkir air dingin seperti tadi itu. Kalau orang benar dikasih air dingin, saudara tidak akan kehilangan upah. Kalau nabi palsu sudah kasih air dingin, apalagi berikan es krim, es campur segala macam, makan mewah, ajak makan di restoran, maka saudara mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jangan main-main. Makanya mau jadi apa? Saudara tetap ada di gereja yang sesat itu mau jadi apa? Saudara tidak mungkin bersikap negatif terhadap pendeta di gereja itu. Kalau saya bersikap negatif. Saya pernah masuk ke gereja yang lama, gereja saya yang lama, yang saya tahu waktu itu ada seorang nabi palsu khotbah memimpin PA. Dan waktu acara tanya jawab, saya bentak dia. Mula-mula ngomong baik-baik. Saya berusaha meluruskan. Karena dia tidak percaya Yesus satu-satunya jalan. Saya ngomong melalui teman-teman saya, karena dia juga majelis di gereja itu. Kasih Yohanes 14 ayat 6. Oh, itu hanya untuk orang Kristen, katanya dia. Kasih kita Rasul 4 ayat 12. Tetap dikasih, dia omong itu hanya untuk orang Kristen. Kasih 1 Yohanes 15-12. Tetap hanya untuk Kristen. Saya yang ngomong setelah itu. Merasa sungguh saya keluar, saya mendelik, suaranya bentak. Dan saya terang-terangan ngomong di depan umum, kamu nabi palsu. Sikap yang betul-betul negatif. Di gereja itu, dan saya tidak peduli. Mau jadi geger, silahkan jadi geger, saya tidak ambil pusing. Saya tidak berani bersikap positif terhadap seorang yang saya yakini sebagai nabi palsu. Kalau saya tidak yakin, ya tidak apa-apa. Tapi kalau saya tahu dengan pasti nabi palsu, saya tidak akan beramah tamah. Saya tahu beberapa orang reform ini beramah tamah dengan nabi-nabi palsu. Dan khotbah ini juga berlaku untuk mereka. Saya kira kamu beramah tamah dengan nabi-nabi palsu itu, kamu tidak berbuat dosa. Jelas-jelas kamu berbuat dosa. Saya lanjutkan kata-kata William Erikson ya. Pada waktu orang-orang itu memasuki rumah manapun, mereka harus pertama-tama menyatakan atau mengucapkan salam mereka kepadanya. Mereka harus berkata damai bagi rumah ini. Ini mengingatkan kita pada formula yang akrab. Damai bagimu. Suatu salam yang biasa pada saat itu. Maka dia berikan banyak ayat ya. Saya tidak usah bacakan ini ayat-ayat banyak-banyaknya. Sama bahkan seperti pada zaman sekarang. Saudara, ayat-ayat referensi yang banyak di atas ini, kalau saudara mau baca, sebaiknya saudara baca dalam terjemahan bahasa Inggris. Karena LAI banyak salah terjemahan di dalam ayat-ayat itu. Sekarang saya lanjutkan, saudara.
The Bible Exposition Commentary itu berkata, merupakan suatu hal yang serius untuk menolak duta-duta yang Allah utus. Merupakan hal yang serius untuk bersikap positif terhadap nabi-nabi palsu. Dan sebaliknya merupakan hal yang serius juga untuk menolak atau bersikap negatif terhadap hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Jangan main-main dengan sikap-sikap seperti ini ya. Abang-abang lambe sopan santun timur dipakai untuk nabi palsu. Itu mencelakakan saudara. Sekarang Hendrickson lagi. Tetapi tidak ada apapun yang bersifat magic tentang hal ini. Berkat khusus ini adalah bagi mereka yang oleh kasih karunia layak menerimanya. Bukan bagi orang-orang lain. Jika rumah itu tidak layak, damaimu akan kembali kepadamu, kata Yesus. Artinya, dalam kasus itu tidak ada berkat akan diberikan. Nah, saudara, kalau ini diomong sama orang Armenian ya, maka orang-orang itu pasti akan menganggap bahwa orang itu layak atau tidak layak menerima berkat. Itu tergantung pada free will atau kehendak bebas mereka. Tetapi perhatikan kata-kata oleh kasih karunia yang digunakan oleh William Hendrickson dalam kutipan di atas ini ya. Dalam Lukas 10 istilah oleh kasih karunia itu memang tidak ada. Karena teks ini pada saat ini memang merupakan ayat-ayat yang menekankan tanggung jawab manusia. Tetapi saudara, dalam ayat-ayat lain jelas ditunjukkan bahwa tidak ada orang bisa memberi tanggapan yang positif terhadap Injil, kecuali Allah memberikan kasih karunia kepadanya. Jadi saudara, apakah memang tergantung free will? Saya sudah bolak-balik ngomong, Reform sebetulnya tidak setuju dengan istilah free will ya. Orangnya yang free agent, agen bebas ya, itu orangnya yang bebas. Tapi saudara, apakah orangnya bebas itu berarti orangnya bisa mau sendiri bersikap positif terhadap Injil yang diberitakan? Tidak ada kemungkinan. Kalau Tuhan tidak memberikan kasih karunia-Nya lebih dulu, melahirkan barukan dia lebih dulu, dia tidak akan peduli pada Injil. Dia tidak akan menghargai Injil. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Hanya kalau Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan melahir barukan dia. Baru dia bisa mau mendengar Injil dengan sungguh-sungguh. Dan mau bersikap hormat menghargai Injil. Masih tetap iman harus dianugerahkan, baru dia bisa percaya kepada Injil itu. Jadi saudara, ada banyak ayat di mana ditunjukkan bahwa tidak bisa orang memberikan tanggapan positif terhadap Injil, kecuali Allah memberikan kasih karunia kepada dia. Dalam Lukas 10, ini masih dibedakan, karena ayat-ayatnya memang menekankan tanggung jawab manusia. Ya saudara, mengapa terjadi perbedaan antara ajaran Armenian dan Reform di dalam persoalan ini? Menurut saya karena di dalam banyak bagian Alkitab, orang-orang Armenian tidak bisa membedakan. Apakah ini ayat-ayat dari sudut pandang Allah yang menekankan kedaulatan Allah, atau ayat-ayat yang menekankan tanggung jawab manusia. Misalnya banyak ayat menunjukkan keselamatan tidak bisa hilang. Tapi ada ayat-ayat juga yang mengatakan bahwa kalau orang tidak bertekun sampai akhir, dia terhilang. Ayat-ayat yang menunjukkan jaminan dari Allah. Ini sudut pandang Allah. Orangnya memang tidak bisa hilang. Ini menjamin. Menekankan kedaulatan Allah, menjamin. Tapi ayat-ayat yang menyuruh kita, mengharuskan kita bertekun sampai akhir, itu ayat-ayat yang menekankan tanggung jawab manusia. Pada waktu kita tidak bisa membedakan ini, maka kacau balau teologi kita. Dan saudara, reformnya benar.
bukan hanya memegang ayat-ayat yang percaya menekankan kedaulatan Allah ya. Tetapi yang tanggung jawab ini juga tidak dibuang. Jadi di satu sisi kita yakin keselamatan tidak bisa hilang. Tapi di sisi lain kita harus berusaha mati-matian menjaga keselamatan itu. Seakan-akan keselamatan itu bisa hilang. Itu caranya kita mengharmoniskan dua kelompok ayat ini. Tapi kalau Armenian, ini saja yang dipedulikan, yang ini dibuang sama dia. Dan itu jelas penafsiran yang salah. Sekarang mari kita lihat ya, saya berikan contoh-contoh ayat yang menunjukkan tidak ada orang bisa memberikan tanggapan positif terhadap Injil kecuali Allah memberikan kasih karunia kepada dia. Mari kita lihat Matius pasal 11 25 sampai 27. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Perhatikan ya. Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tapi engkau nyatakan bagi orang kecil. Tidak usah dipedulikan dulu pandai, bijak itu yang mana dan kecil yang mana. Yang jelas ada orang-orang kepada siapa Tuhan sembunyikan hal itu. Ada orang-orang kepada siapa Tuhan nyatakan. Kalau Tuhan sembunyikan, orangnya tidak bakal tahu, tidak bakal ngerti. Tapi kalau Tuhan nyatakan, orangnya pasti tahu dan pasti ngerti. Sekarang saya lanjutkan. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepada oleh Bapakku. Dan perhatikan ini ya. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak. Dan tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Tidak ada orang bisa kenal Bapak selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Kalau ada orang, anak, atau Yesus berkenan menyatakan, orang itu akan kenal Bapa. Kalau Yesus tidak berkenan menyatakan, orang itu tidak bakal kenal Bapa. Tidak peduli dia mulai lahir dibaptis, sampai tua di gereja terus. Tidak akan kenal. Mau aktif pelayanan, mau ini, mau itu, tidak ada gunanya. Mau masuk sekolah teologi juga tidak ada gunanya. Butuh pekerjaan Tuhan dalam diri dia. Sekarang Matius 16 ayat 15 sampai 17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kalau saudara perhatikan ayat sebelumnya, Yesus tanya pandangannya orang banyak. Menurut mereka aku ini siapa? Oh, ada yang bilang ini, ada yang bilang Elia, siapa-siapa, macam-macam. Lalu Yesus pribadikan pertanyaan itu pada para murid. Menurutmu, apa katamu? Siapa aku ini? Tadi menurut orang banyak. Sekarang menurut kamu. Ini pertanyaan yang luar biasa penting. Dan jawaban yang tulus. Keluar dari hati. Keluar dari hati saudara. Tulus. Apa jawaban pertanyaan ini? Itu menentukan nasib kekal saudara. Siapakah Yesus menurut saudara? Memang zaman sekarang, zaman ini ya, waktu ayat ini, waktu Simon ditanya dan sebagainya, kematian di atas kayu salib, kebangkitan dan sebagainya kan belum terjadi. Injil itu dia tahu cuma sebagian. Dia bisanya jawab sebanyak itu. Tapi bagi kita, jawaban ini tidak memadai ya. Tapi kita lihat ini dulu ya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Untuk zaman itu sudah cukup. Percaya Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, cukup. Nah, dari mana Simon bisa tahu hal itu? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Kalau bukan Bapak menyatakan itu, Petrus tidak akan kenal siapa Yesus. Dia tidak kenal atau dia akan kenal secara salah. Dan ingat ya, ini Injil yang dikenal sampai saat itu, pada saat itu. Cukup untuk saat itu.
Tidak cukup untuk saat ini. Kalau untuk saat ini saudara ditanya, Yesus itu menurutmu siapa? Dan saudara cuma jawab Mesias anak Allah. Tidak cukup, saudara. Harus berkata Allah yang menjadi manusia, menderita dan mati di atas kayu salib, memikul hukuman yang seharusnya adalah bagianku, lalu bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga dan sebagainya. Dan aku diselamatkan hanya karena iman. Itu semua harus ada. Kalau sekarang. Dalam seorang Injil, hal-hal itu harus ada. Dan dalam orang percaya Injil, kepercayaan terhadap hal itu harus ada. Sekarang kita punya Injil yang lengkap. Di satu sisi, itu suatu berkat karena kita diberkati dengan Injil yang lebih lengkap. Tapi di sisi lain kita juga punya tanggung jawab untuk belajar Injil lengkap itu dan percaya sesuai dengan Injil yang lengkap dan bukan Injil yang kurang lengkap seperti pada zaman Petrus atau apalagi sebelumnya. Mari kita lihat ayat yang lain, Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ini ayat yang digunakan, dua ayat ini dengan ayat di bawahnya nanti ya, yang digunakan untuk mendukung doktrin dari tulip poin I, poin keempat ya, irresistible grace, kasih karunia yang tidak bisa ditolak. Karena kata ditarik, kata Yunani helku, digunakan 7 atau 8 kali dalam Alkitab dan tidak pernah itu menunjukkan tarikan yang gagal menarik. Selalu berhasil menarik. Tapi saat ini bukan itu yang saya ingin urus. Yang akan saya urus, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara, orang-orang Armenian ini seringkali menggunakan ayat model seperti ini ya. Yohanes 3 ayat 16. Kan ayat yang sangat terkenal, mestinya saudara semua sudah tahu. Tapi tetap akan saya bacakan ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini dianggap sebagai dasar atau bukti. Dasar Alkitab itulah ya. Dari doktrin mereka tentang free will. Jadi pada waktu orang diinjili atau mendengar Injil, dia tuh bisa memilih. Mau percaya atau mau tidak percaya. Kalau ayat ini dipakai sebagai dasar, itu konyol dan bodoh. Saudara, orang tidak ngerti hermeneutik ya. Di mana ayat ini mengatakan orangnya bisa atau tidak bisa. Ayat ini tidak bicara tentang kemampuan ataupun ketidakmampuan orang itu untuk percaya. Ayat ini cuma berkata Allah itu besar kasih-Nya akan dunia ini, lalu Dia karuniakan anak tunggal, lalu memberikan janji. Kalau orang percaya, orang itu tidak binasa, tapi beroleh dengan kekal. Tapi bisa percaya atau tidak bisa percaya, ayat ini sama sekali tidak bicara. Jadi kalau ayat ini digunakan untuk mendukung doktrin mereka tentang free will, ini buktinya. Kalau orangnya mau percaya, dia selamat. Orangnya tidak mau percaya, dia tidak selamat. Jadi orangnya punya free will. Di mana tunjukkan kata-katanya? Ayatnya tidak bicara apapun tentang bisa atau tidak bisa, saudara. Nah, ayat yang bicara tentang bisa atau tidak bisa itu ayat yang baru saya bacakan ini. Tidak ada seorang pun yang dapat, nah, dapat dan bisa kan sama saja ya, datang kepadaku. Tidak ada yang bisa datang, tidak ada yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi supaya seseorang itu bisa datang kepada Yesus, dia itu butuh, mutlak butuh ditarik oleh Bapa. Kalau ditarik, ya dia datang. Karena tarian ini tidak bisa gagal kok.
Kata Yunani digunakan berapa kali dalam Alkitab, semua tariannya berhasil. Jadi kalau memang Bapak menarik, orangnya pasti datang. Dan dia dapat datang dan memang datang. Tapi kalau Bapak tidak menarik, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku yang berlaku. Kalau saudara bisa datang kepada Kristus, percaya Kristus dengan sungguh-sungguh, berarti Bapak memang sudah pernah menarik saudara. Bersyukurlah karena tidak semua orang ditarik. Dan yang tidak tarik, tidak dapat datang. Injil memang ditawarkan, tapi dia tidak bisa percaya. Ini bicara dapat atau tidak dapat. Ya 3:16 tidak. Lalu ayat ini juga bicara dapat atau tidak dapat. Yohanes 6 ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku. Sama kata-katanya seperti di atas bagian awalnya ya. Tapi di sini beda. Kalau Bapak tidak mengaruniakannya kepadanya. Kalau saudara sudah datang kepada Kristus, sudah percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, berarti suatu saat di waktu yang lampau, Bapak pernah mengaruniakan kepada saudara, maka saudara bisa datang dan sungguh-sungguh datang. Andai kata satu Bapak tidak mengaruniakan terus sampai sekarang, saudara tidak bakal datang dan tidak bisa datang kepada Kristus. Saudara mungkin hidup susah saat ini. Karena saat ini memang masa banyak kesusahan. Karena pandemi, karena perang. Harga barang-barang naik, makanan naik, inflasi, dan macam-macam. Sekalipun Indonesia tergolong tidak separah banyak negara yang lain. Pertama, masih bersyukur Tuhan mengatur Indonesia seperti itu. Tapi kedua, dalam persoalan rohani ini, saudara. Tidak peduli secara jasmani atau sekuler sudah menderita bagaimanapun, atau sakit, atau miskin, atau bagaimana. Tapi kalau secara rohani saudara adalah orang yang sungguh-sungguh sudah percaya, saudara mendapatkan anugerah yang luar biasa besar. Miskin dan menderita itu cuma sementara. Tapi yang ini nanti kekal sampai surga. Dan ayat selanjutnya 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Penuh Roh Kudus tapi kutuk Yesus itu tidak mungkin. Ya. Tapi yang menjadi penekanan saya di sini, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku. Dapat laki-laki ya. Jadi ayatnya juga bicara tentang bisa atau tidak bisa. Tapi kata mengaku ini mengaku sungguh-sungguh ya. Kalau cuma asal ngomong, asal mulutnya bilang Yesus Tuhan, tetapi tidak muncul dari hati yang sungguh-sungguh, itu tentu seadanya orang ya bisa. Tapi kalau sungguh-sungguh mengaku dari hati Yesus adalah Tuhan, tidak seorang pun yang dapat mengaku seperti itu selain oleh Roh Kudus. Butuh pekerjaan Roh Kudus supaya seseorang bisa percaya Yesus adalah Tuhan. Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, Yesus juru selamat, Yesus penebus dosa. Butuh pekerjaan Roh Kudus. Melahirkan, memberikan pencerahan, memberikan iman, dan sebagainya. Tanpa mana? Kau tidak bakal percaya Yesus adalah Tuhan. Filipi 2:13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sebagian yang saya garis bawah ini terjemahnya tidak pas ya. Sebetulnya kata kerja bisa dijadikan kata benda. Saya tidak ngerti bagaimana menerjemahkannya. Mestinya baik untuk mau maupun untuk melakukan atau untuk mengerjakan ya. Dalam terjemahan dari King James, both to will and to do. Baik untuk menghendaki maupun untuk melakukan.
RSV both to will and to work. Baik untuk menghendaki maupun untuk mengerjakan. NASB both to will and to work. Baik untuk menghendaki maupun untuk mengerjakan. NIV to will and to act. Untuk menghendaki dan untuk berbuat. Jadi saudara, pada waktu kita diinjili, kita percaya tuh ya, mau percaya, ataupun betul-betul melakukan tindakan itu, betul-betul percaya, itu harus karena Allah yang bekerja di dalam kamu. Dan Allah bekerja dalam kamu atau tidak itu tergantung kesenangannya yang baik, kehendaknya sebetulnya rencana kekalnya. Kalau Allah bekerja di dalam kamu, supaya kamu menghendaki dan melakukan tindakan iman itu, ya kamu percaya. Dan ini bukan hanya tindakan iman, semua tindakan yang baik. Kamu mau dan melakukan tindakan pergi ke gereja, melayani, memberikan persembahan persepuluhan, atau apa saja, memberitakan Injil, melakukan apapun yang baik. Butuh Allah bekerja supaya kita mau dan kita melakukan. Kalau Allah tidak bekerja, mau ataupun melakukan dua-dua tidak bisa. Tidak akan mau, tidak akan mampu. Hanya kalau Allah bekerja, kita mau dan kita mampu. Jadi saudara, kalau saudara bisa menjadi orang Kristen atau orang percaya yang sungguh-sungguh, bersyukurlah dan pujilah Tuhan senantiasa, bahkan di tengah-tengah penderitaan. Karena ini adalah berkat yang terbesar dibandingkan berkat-berkat yang manapun, apalagi kalau itu cuma berkat sekuler. Dalam menderita seringkali kita bertanya-tanya mengapa, dan kita seringkali jengkel, bersungut-sungut. Bangsa Israel bersungut-sungut di padang gurun. Jangan beranggapan bahwa bersungut-sungut itu sesuatu yang ya enggak apa-apa lah, dosa kecil. Kalau saudara perhatikan sejarahnya Israel bersungut-sungut, waktu mula-mula bersungut-sungut dibiarkan. 2 kali bersungut-sungut dibiarkan, tapi terus-terus bersungut-sungut. Tuhan hukum dan hukumannya tidak tanggung-tanggung, hukuman mati bahkan. Dia mau kita tuh bersyukur, memuji Tuhan senantiasa. Kalaupun dia tidak memberikan berkat jasmani yang banyak, dan saudara kekurangan. Tapi kalau saudara orang Kristen yang sejati, dia sudah memberikan berkat yang terbesar, yaitu keselamatan. Dan dengan adanya itu saja, kita mestinya sudah bisa bersyukur dan memuji Tuhan senantiasa. Memang tidak gampang. Tapi mari kita bersama-sama belajar. Bersyukur dan memuji Tuhan senantiasa. Dalam segala keadaan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar firman-Mu tentang pengucapan salam dan bagaimana sikap orang terhadap pengucapan salam dari utusan-utusan Kristus, hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, bahwa itu bukan sesuatu yang remeh. Sikap yang negatif akan membuat kami tidak mendapatkan berkat. Sikap yang positif membuat kami mendapatkan berkat. Juga tolong kami
melihat seorang yang memberi salam. Apakah ini orang yang benar atau orang yang sesat? Dan kami hanya bersikap positif terhadap orang yang benar, hamba Tuhan yang sejati, yang memberikan salam atau memberitakan Injil kepada kami. Untuk kami yang tahu gereja kami sesat, tapi tetap tidak mau keluar dan tidak mau pindah ke gereja yang lebih benar, kami harus bertemu senantiasa dengan hamba Tuhan yang sesat. Dan sebagai orang timur sukar untuk bersikap terang-terangan kasar, sekalipun dalam hati kami tidak menyenangi dia, karena tahu dia seorang nabi palsu, tapi ini membuat kami ada dalam risiko mendapat bagian dalam perbuatan nabi palsu yang jahat itu. Biarlah ini menjadi sesuatu yang kami renungkan untuk membuat kami pindah dari gereja yang kami ketahui sebagai sesat ke gereja yang lebih benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.